Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saadah dari SD Negeri Tambaharjo 1, Kecamatan Tabak Romo. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 11 kelas 325. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi pada modul 1.2. Tentunya, di bawah bimbingan fasilitator dan pengajar praktik yang handal, saya dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Terima kasih kepada Bu Silviani Kemunasteti dan Bapak Agus Saroni. Ada model refleksi 4P. Yang pertama, peristiwa, 2 perasaan, 3 pembelajaran, dan 4 penerapan. Yang pertama, peristiwa, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah saya banyak mendapatkan ilmu serta pengalaman yang berharga pada modul 1.1, yaitu tentang tugas seorang pendidik, yakni menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, serta pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Pembelajaran pada modul 1.2 telah menanamkan tekad dan semangat baru dalam diri saya untuk mengimplementasikan nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam setiap aspek pembelajaran untuk mewujudkan lingkungan belajar yang merdeka. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah dalam modul 1.1, saya memahami bahwa filosofi pendidikan KHD mengajarkan bahwa pembelajaran seharusnya menuntun siswa sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Hal ini kemudian relevan dengan pembelajaran pada modul 1.2 yang menekankan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Refleksi yang kedua yaitu tentang perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti terjebak dalam gua yang gelap. Hati saya diselimuti keraguan tentang cara mendidik murid yang tepat. Namun, bagaikan mentari yang menerobos kabut tebal, pendidikan guru penggerak ini bagaikan cahaya pencerahan yang membuka mata hati saya. Saya bersyukur atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti program ini. Dan saya yakin bahwa ilmu dan pengalaman yang saya peroleh akan membawa perubahan positif dalam proses belajar mengajar saya. Refleksi yang ketiga yaitu pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa pertama, tugas utama guru adalah menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan kurikulum dan murid-murid bertugas untuk menerima dan memahaminya. Metode mengajar yang terbaik adalah dengan ceramah dan pemberian tugas, serta murid-murid harus belajar secara pasif. Yang ketiga, guru bekerja secara mandiri dan tidak perlu berkolaborasi dengan guru lain, orang tua, dan pihak-pihak terkait lainnya. Sekarang, saya berpikir bahwa pendidikan harus berpusat pada murid, dan tugas guru adalah menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Nilai-nilai dan peran guru penggerak menjadi landasan bagi guru untuk bertindak dan mengambil keputusan dalam menjalankan tugasnya. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga berperan sebagai pemimpin pembelajaran di sekolahnya. Guru harus mampu menginspirasi dan memotivasi murid, serta mendorong mereka untuk mencapai potensi terbaiknya. Yang terakhir, pentingnya kolaborasi dengan orang tua dan komunitas dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Guru perlu menjalin komunikasi yang terbuka dan efektif dengan semua pihak yang terkait. Refleksi yang keempat yaitu penerapan. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak? Yang pertama, tentunya saya menerapkan nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid. Sebagai seorang pendidik, saya berperan sebagai fasilitator yang membantu murid belajar dan berkembang sesuai potensinya, serta memahami kebutuhan belajar setiap murid termasuk gaya belajar, minat, dan bakat mereka. Yang kedua yaitu kolaboratif. Sebagai seorang pendidik, saya harus berkolaborasi dengan rekan sejawat, orang tua, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah, serta saling berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan rekan sejawat untuk meningkatkan kompetensi bersama. Yang ketiga yaitu reflektif. Sebagai seorang pendidik, saya harus terus belajar dan berkembang untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, merefleksikan praktik pembelajaran secara berkala untuk mengidentifikasi kekurangan dan mencari cara untuk memperbaikinya,
serta harus terbuka terhadap kritik dan saran dari orang lain untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang keempat yaitu inovatif. Sebagai seorang pendidik, saya harus menerapkan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan minat dan motivasi murid belajar, memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk murid belajar dan berkembang. Yang terakhir yaitu menerapkan nilai mandiri. Sebagai seorang pendidik, saya harus mampu mengambil keputusan secara mandiri untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi dalam pembelajaran dan mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang efektif untuk menggerakkan murid dan rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Demikian koneksi antar materi pada modul 1.2. Untuk link aksi nyata pada modul 1.2 bisa scan barcode yang ada di layar ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.